Pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Bahkan sekarang udah ada 3 pasangan capres-cawapres yang bakal maju di Pilpres besok. Ketiga paslon ini punya prokernya masing-masing, yang emang udah berfokus sama sektor-sektor tertentu. Nah, kalau kayak gini, biar investasinya tetap cuan, harus gimana ya? Hai, balik lagi sama aku Stella di Generasi Cuan. Sama kayak bahasan di video sebelumnya, hari ini masih ada kaitannya lagi nih sama pemilu. Investasi di masa-masa menjelang pemilu ini tuh bikin banyak investor jadi wait and see. Karena mereka nungguin hasil keputusan pemilu dulu, baru berani invest lagi. Nah, aku sempat nanya-nanya nih sama beberapa orang soal apa sih yang mereka persiapin buat investasi di tahun politik. Kira-kira ada nggak ya yang punya strategi khusus buat invest? Terus memasuki tahun politik nih, Ya? udah punya strategi belum sih untuk investasi atau nggak punya? Emang ngaruh ya? Enggak lagi, aku nggak punya strategi apa-apa. Jadi reguler investasi aja gitu ya? Iya, aku regular investasi aja. Sekarang kan udah ada 3 capres sama cawapres nih. Nah, mereka kan udah punya broker. Iya. Mbak Suci tuh ada mempertimbangkan broker-broker mereka nggak sih untuk investasi? Enggak lagi. Berarti nggak ada rencana atau strategi khusus ya selama tahun politik ini buat investasi? Sejauh ini aku belum punya strategi atau rencana khusus sih. Paling ya aku tetap ngikutin cara berinvestasi aku yang reguler ini. Sekarang kan udah mau masuk tahun politik nih. Punya strategi khusus nggak sih buat investasi atau justru nggak ada? Nggak ada, udah pokoknya nabung-nabung aja. Tapi kalau untuk di tahun politik ini kan sekarang udah ada 3 capres-cawapres nih. Dan sekarang mereka 3-tiganya udah punya broker. Kamu merhatiin itu juga nggak sih? Ada beberapa yang aku perhatiin sih. Itu kamu perhatiin untuk investasi nggak? Nggak. Kan sekarang udah ada 3 capres sama cawapres nih. Dan mereka punya brokernya masing-masing. Nah, Mas Fadel memperhatikan broker itu nggak sih untuk investasi? Enggak sih, enggak perhatiin sih. Tapi aku udah kayak emang ada satu pasangan calon presiden yang aku prefer, cuman enggak ada pertimbangan melihat ke situ. Jadi ketika nanti capres-cawapres udah kepilih, terus habis itu ada saham yang mungkin turun, ada persiapan nggak? Ya itu tadi, paling siapin cash-nya aja. Jadi kalau misalnya sahamnya turun, aku langsung tinggal serok, tinggal average down. Ternyata dari 3 orang yang aku tanya tadi, mereka semua bilang nggak ada persiapan khusus nih buat invest. Bahkan program kerja capres-cawapres ini tuh nggak jadi acuan buat mereka investasi. Kira-kira kalau kayak gini sebenarnya investasi di sektor apa sih yang berpotensi cuan pas pemilu? Atau bahkan setelah presiden baru kepilih? Oke, aku bahas satu-satu ya. Tapi biar lebih mudah, aku bakal bagi pembahasannya ke dalam 2 fase. Yang pertama, fase pemilu. Kalau menurut Wealth Management Business Head CIMB Niaga Mas Agus Tirza, pas masa pemilu, sektor konsumsi rumah tangga tuh bakal diuntungkan banget. Kenapa gitu? Kan di kampanye itu kan mungkin partai politik tuh kan akan apa istilahnya ya, belanja lah gitu ya, tapi bukan money politik ya maksudnya ya. Maksudnya kan dia mungkin ada bikin baliho, nanti mungkin media, iklan, kaos, yang hal seperti itu gitu ya. Sebenarnya kalau di masa kampanye itu yang biasanya naik gitu ya, sektornya itu kita sebutnya adalah consumer staples atau yang disebut biasa juga FMCG, fast moving consumer goods. Jadi itu biasanya adalah sektor yang memproduksi kebutuhan sehari-hari, seperti misalkan air mineral, mie instan. Jadi bisa disimpulkan ya, sektor bisnis FMCG bakal banyak cuan nih di tahun pemilu. Apalagi pemilu 2024, pemilunya tuh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Soalnya di awal tahun ada pilpres dan pemilu legislatif, dan di akhir tahun ada pilkada. Belum lagi kalau misal pilpresnya itu tuh ada 2 putaran. Wah, udah tuh, kebayangkan masa pemilu berlangsung sepanjang tahun. Yang artinya sektor FMCG ini berpotensi bakal cuan banget tuh di tahun depan. Lanjut, fase kedua, yaitu pasca pemilu. Nah, pasca pemilu ini tuh artinya ketika presiden dan wakil presidennya udah kepilih. Di masa ini, sektor yang berpotensi untung adalah sektor-sektor yang berkaitan sama program kerja presiden yang udah kepilih. Nah,
kalau pasca pemilu itu yang akan sering dilihat itu adalah realisasi dari program-program yang sudah dijanjikan ataupun program-program yang direncanakan oleh pemerintah selanjutnya gitu. Nah, biasanya nanti bisa dilihat apakah itu benar-benar terrealisasi. Kan suka ada ya yang namanya tuh kayak 100 Hari kerja. Kerja gitu, dan itu kan mulai kelihatan tuh ya mana-mana aja yang kelihatannya mana duluan nih yang kayak akan direalisasikan oleh pemerintah selanjutnya. Program kerja dari si calon presiden dan wakil presiden ini gitu, karena nanti ini akan menentukan sektor-sektor unggulan, sektor mana sih yang kita nanti mau berinvestasi gitu kan, gitu. Karena walaupun memang cenderung positif secara historical, tapi memang tidak semua sektor yang mengalami kenaikan. Pasti kan ada tertentu yang mengalami kenaikan. Nah, sektor yang memiliki potensi upside ini yang biasanya akan mendapatkan benefit dari program-program kerja yang dari pasangan capres-cawapres tadi. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan nih, kalau presiden yang kepilih punya program kerja yang lebih fokus sama pembangunan infrastruktur, bisa jadi bisnis-bisnis di sektor konstruksi atau sejenisnya berpotensi diuntungkan. Artinya, potensi cuannya gede banget buat para investor. Nah, kalau kita udah tahu nih sektor-sektor apa aja yang berpotensi cuan di tahun politik, terus gimana ya cara investasinya biar cuan maksimal? Kalau kata Tirza, ada 4 hal yang perlu kalian lakuin. Yang pertama dan yang paling utama, tentuin tujuan, jangka waktu, dan profil risiko investasi kamu. Terus yang kedua, harus melakukan diversifikasi portofolio. Nah, 2 step ini tuh bisa dilakuin bersamaan kalau kalian investasinya di reksadana. Kalau memang kita seorang investor yang secara knowledge mungkin belum terlalu banyak, atau bisa juga secara waktu kita tidak punya privilege waktu untuk selalu melihat market, karena mungkin ada kerjaan lain gitu ya segala macam, memang reksadana itu jadi salah satu pilihan yang paling baik sih. Karena dia pilihannya tersebar dari yang paling less volatile, dari yang pasar uang sampai yang paling agresif, yang paling beresiko itu saham gitu. Nah, cuman kalau misalkan kita beli reksadana itu kan satu reksadana itu sebenarnya isinya ada sekitar 30 atau 40 instrumen. Jadi kalau kita beli satu reksadana saham misalnya, di dalam itu tuh bisa terdapat banyak sekali saham-saham untuk membentuk satu reksadana tersebut gitu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung kita udah melakukan yang namanya diversifikasi itu secara otomatis ya kan. Karena kalau misalkan salah satu saham atau 2 saham itu dia harganya turun, tapi kan saham yang lain belum tentu turun. Itu jadi tadi karena langsung otomatis terdiversifikasi, terus juga pilihannya juga tadi banyak dari yang paling konservatif sampai paling yang agresif. Nah, jadi mungkin bisa dipertimbangkan itu reksadana. Lanjut yang ketiga, selama masa pemilu sebaiknya kalian investasinya tuh secara berkala. Jadi uang yang kalian siapin buat investasi nggak langsung semuanya disetor, dikit-dikit dulu gitu. Nah, kalau misalkan untuk investor karena masih menunggu kapan benar-benar terrealisasi gitu ya, jadi bisa strateginya itu misalkan punya dana untuk invest, mungkin nggak semuanya langsung dimasukin. Contoh misalkan punya 10 juta untuk invest, tapi karena sambil menunggu, coba masukinnya berkala aja, sedikit-sedikit gitu dulu, ya. pelan-pelan gitu. Jadi nggak semua langsung di invest di saat yang bersamaan di satu sektor tertentu doang gitu kan. Nah, jadi setelah makin jelas jadinya baru mungkin bisa secara alokasinya bisa diperbesar di sektor yang ternyata benar-benar direalisasikan oleh pemerintah selanjutnya. Terus yang terakhir, pakai strategi switching atau buy on weakness. Hah? Maksudnya gimana tuh? Nih dengerin. Kita sih ngelihatnya kalau misalkan lagi cenderung wait and see gitu ya. Jadi memang investor ini akan melihat situasi. Dia akan lihat situasi dan dia biasanya akan parkirkan dulu dananya tuh ke aset-aset tuh yang lebih, kita bisa bilang lebih stabil secara volatilitas tidak tinggi gitu ya. Mungkin kalau yang tadinya banyak di saham, dia akan pindahkan dulu ke obligasi ataupun pindahkan dulu ke pasar uang gitu. Karena volatilitasnya kan rendah. Ini memang sesuatu yang wajar sih itu akan dilakukan. Terus bisa juga investor itu menerapkan strategi buy on weakness gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi volatilitas terus lagi turun, itu tadi kalau misalkan investor itu punya dana lebih gitu ya,
bukan dana jangka pendek gitu ya, saya harus ingatkan lagi. Itu dia bisa juga tuh beli di pada saat harga lagi turun. Misalkan tadi kita belinya yang saham, terus wah ini lagi wait and see nih, kita mau pindahkan dulu ke yang pasar uang atau yang obligasi. Itu bisa dengan menu namanya switching. Jadi nanti di reksadana itu dari saham itu kita switching, kita pindahkan, pengalihan kalau bahasa Indonesianya, kita alihkan ke reksadananya itu yang pasar uang atau obligasi. Again itu juga bisa kita lakukan di Oktomobile tersebut gitu. Nah tadi juga kalau misalkan yang buy on weakness tadi saya bilang, kalau misalkan ternyata investornya ngelihat oh dia pengen beli lagi nih gitu ya, walaupun dia kemarin udah beli nih di Oktomobile kan, dia mau nambah lagi nih si reksadana saham ini misalnya gitu ya, dia bisa tuh langsung masuk ke Oktomobile-nya, nanti kita ada istilahnya top up gitu ya, top up terus dia beli lagi tambah gitu. Itu nanti kalau pakai aplikasi Senbi Niaga namanya Oktomobile atau Oktoclicks, itu bisa langsung beli gitu. Eits, tapi selain tips-tips tadi, sebagai investor kamu juga wajib lakuin hal ini nih. Kalau mau investasi jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang gitu ya. Jadi orang lain beli apa, terus kita ikut-ikutan, tapi tidak sesuai dengan profil kita sendiri. Jadi jangan FOMO untuk pilihan mau investasi kemana, tapi FOMO-lah untuk mulai investasinya gitu ya. Karena sekarang sudah semakin terbuka dan semakin mudahnya untuk mendapatkan informasi mengenai investasi gitu ya. Jangan sampai ketinggalan nih dari 11,7 juta orang yang udah jadi investor pasar modal. Gitu. Tips yang terakhir itu nggak cuma berlaku pas pemilu aja ya. Kapanpun kamu mau mulai investasi, jangan sampai kamu invest cuma untuk ikut-ikutan. Investasilah dengan bijak, biar kamu cuan terus. Coba, buat kamu yang udah investasi, kalian invest di mana nih? Reksadana, obligasi, atau saham? Coba, komen di bawah ya. Segitu dulu video kali ini, kita ketemu lagi di Generasi Cuan edisi lainnya. Bye!